Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Andreas Tricahyadi. Saya dari Etnolog Project Indonesia, Yayasan Suluh Insan Lestari. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh sikap bahasa terhadap ketahanan bahasa Manabu atas dan Manabu bawah. Apa itu sikap bahasa? Sikap bahasa adalah perasaan emosional seseorang atau kelompok terhadap sebuah bahasa dari sisi sosial, ekonomi, politik, dan percayaan atau agama. Dalam materi lainnya ini adalah ekspresi rasa suka atau tidak suka, sikap positif atau negatif terhadap sebuah bahasa yang membuat komunitas atau seseorang termotivasi untuk menggunakannya atau tidak menggunakannya. Dan ketahanan bahasa adalah sebuah kondisi suatu komunitas penutur bahasa terhadap keberlanjutan penggunaan bahasa terhadap bahasa daerah di komunitas tersebut. Apakah masih kuat atau sudah terancam atau mungkin sudah bergeser, yang artinya tidak ada lagi ya anak-anak yang menggunakannya. Dan tujuannya penelitian ini adalah mengukur tingkat ketahanan bahasa serta menganalisis pengaruh sikap bahasa terhadap ketahanan bahasa tersebut. Bahasa yang diteliti adalah bahasa Manabu atas dan Manabu bawah. Manabu atas ini berada di Bovendigul, Papua Selatan. Dia medannya perbukitan yang semakin ke utara semakin tinggi dan semakin curam. Dan Manabu bawah ini ada di Bovendigul dan Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Dan dia medannya ini dataran rendah yang relatif rata dan datar, berbeda dengan Manabu atas yang berbukit. Ini petanya Manabu atas dan Manabu bawah, dan bahasa yang di sekelilingnya yang berbatasan dengan Manabu atas dan Manabu bawah, dan juga berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Dan populasinya, data yang kami peroleh ada dari etnolog, Manabu atas 10.000, Manabu bawah 20.000 jiwa, dan dari survei lapangan yang lebih akurat dari Verneobun dan Sidabutar dari SL Internasional di tahun 2002 dan 2003. Di situ kami dapatkan dari laporannya Manabu atas 1.858 jiwa dan Manabu bawah 9.981 jiwa. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa Manabu atas dan Manabu bawah adalah bahasa minoritas, yang artinya populasinya kecil. Dan ini kampung-kampung yang menurunkan 9 di Manabu atas dan 10 kampung di Manabu bawah. Dan ini metode yang kami gunakan, kami pakai metode partisipatoris, yang berarti kami mengajak masyarakat untuk turut aktif berdiskusi dan berharap mereka dapat mencapai kesadaran akan kondisi bahasa mereka sendiri dan kemana mereka harus membawa bahasa mereka ke depannya. Dan alatnya roda ketahanan bahasa, kita lihat di sebelah kanan ini ada lingkaran untuk lingkaran ayah dan anak. Dan ada anak panah yang melambangkan arah komunikasi. Dan sini ada warna kuning untuk bahasa daerah dan merah untuk bahasa lain, yang sana rata-rata adalah melalui Papua dan bahasa Indonesia. Jadi kami akan menanyakan ketika ayah berbicara dengan kakek apa bahasa yang digunakan. Dan begitu pula dengan kakek ke ayah dan dengan figur-figur lainnya, nenek, ibu, remaja, anak, dan ayah. Dan begitu pula kami lakukan yang sama dengan poros anak. Dan juga kami menggunakan EGIDS, Extended Graded Intergenerational Disruption Scale, atau skala gangguan antar generasi yang diperluas, yang terdiri dari 1 sampai 10 skala, namun di sini saya menunjukkan 5 sampai 8 saja yang relevan dalam penelitian ini, pembahasan ini. Untuk 5 itu berarti seluruh generasi memakai dan ada bentuk tertulisnya. Dan 6 ini seluruh generasi masih memakai, masih kuat statusnya. 6B beberapa anak saja memakai, berarti sudah terancam, dan 7 sudah bergeser karena anak-anak sudah tidak memakai lagi. Hanya orang tua dan kakek nenek yang memakai bahasa daerah. 8 hanya kakek nenek, dan 8B hanya buyut. Berarti itu sudah hampir punah. Dan sini hasilnya, kita lihat tahun 2003, ketahanan bahasa yang disurvei oleh Verneobun dan Sidabutar, itu 6A statusnya, skalanya, untuk Manabu atas. Dan saat kami survei kemarin tahun 2023 itu sudah 6B. Artinya anak-anak di Manabu atas sudah hanya sebagian saja yang menuturkan. Dan secara detailnya ada 3 desa yang kami survei jadikan sampel.
Untuk kampung Bukit itu masih nama, jadi Bukit ini masih kuat. Kita lihat sini anak-anak kuning masih pakai bahasa daerah ke semua generasi. Ada warna merah yaitu Melayu Papua dan Indonesia dipakai antar sesama anak-anak karena diajarkan di sekolah dan juga masyarakat menuturkan ketika anak bertumbuh dewasa mereka akan semakin fasih berbahasa daerah. Dan ini juga remaja dilihat lebih dominan pakai bahasa daerah ke anak-anak karena remaja sudah lebih fasih dan mulai mengajarkan anak-anak adik-adik mereka berbahasa daerah. Dan kita lihat Winiktit itu sudah 7, berarti anak-anak sudah tidak memakai lagi bahasa daerah di kampung Winiktit. Top 6B sudah sebagian saja yang memakai. Dan kami simpulkan dari ketiga kampung ini, Manado atas itu 6B skalanya. Dan Manado bawah juga ada 3 sampel desa yang kami survei. Tahun 2003 itu sudah 6B skalanya, berarti sudah terancam hanya sebagian anak-anak. Dan tahun 2023 sudah 7. Sudah tidak ada anak-anak yang bisa menuturkan bahasa Manado bawah. Dan di kampung yang kami survei Argenetan dan Majuarnya 1, itu juga sudah 7, sudah tidak ada yang menuturkan anak-anaknya. Kita lihat ini anak-anak panah yang keluar merah semua melalui Papua dan Indonesia. Ada warna kuning dari kakek nenek, tapi anak-anak membalasnya pakai bahasa Melayu atau Indonesia. Dan Mariam ini 8A, berarti hanya kakek nenek yang menuturkan. Dan saat kami ke sana, juga memang menurut penuturan hanya tinggal 6 kakek nenek saja. 6 orang yang bisa bahasa daerah. Generasi orang tua pun sesama mereka pakai bahasa Melayu Papua. Tidak ada yang pakai bahasa daerah. Dan anak-anaknya semua sini merah. Hanya kakek nenek yang berbicara pakai bahasa daerah, tapi dibalas dengan bahasa Melayu. Dan jadi kami simpulkan ini 7, sudah 7 untuk skala Aegis-nya. Dan analisis sikap bahasanya, terdapat pengaruh urbanisasi yang kuat dan perkembangan ekonomi serta pendidikan di kelima bahasa ini, 5 kampung ini. Tadi ada 6 kampung yang survei, 5 yang menurun. Jadi ini ada 5 Winiktit, Top, Wagenetan, Maju, dan Mariam. Ada mobilitas yang tinggi dari kampung ke kota untuk kegiatan perekonomian dan juga lain-lainnya. Dan akses pun sudah sangat mudah dan bagus. Bahkan ada yang perlu perahu, tapi tetap walaupun yang pakai perahu pun sudah cukup mudah untuk mengakses kota. Dan fenomena yang kami temukan itu di kota-kota di Papua itu banyak komplek-komplek di sekitar pinggiran kota yang dihuni oleh orang-orang yang dari asal kampung yang sama atau suku yang sama. Dan juga sering kami jumpai saat kami tiba di kampung, kepala kampung tidak ada di tempat, sedang ada di kota. Jadi sangat tinggi kegiatan urbanisasi di sana. Dan juga sahaga buktinya dari data sensus yang di Kampung Winiktit, kami temukan catatan Sidabutar tahun 2003, terdapat 50 KK di Winiktit. Dan pada 2023 hanya tinggal 35 KK. Itu satu bukti dari urbanisasi. Dan yang masih kuat hanya bukit, karena mobilitasnya rendah dan aksesnya sangat sulit dan mahal dari kampung ke kota. Sehingga masyarakat pun banyak yang tinggal di kampung, masih nyaman di kampung, dan perekonomian pun mengandalkan perkebunan untuk hidup. Kesimpulannya, negara ini sangat memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga dan melindungi bahasa daerah, bahasa minoritas, di samping hanya mempromosikan bahasa nasional, tapi juga harus mempromosikan juga bahasa daerah. Kalau tidak dipedulikan, maka bahasa daerah akan terancam. Maka ada pentingnya pendukung institusi seperti sekolah untuk mengajarkan bahasa daerah dalam aturan lokal, mungkin dalam surat kabar pakai bahasa daerah, pengumuman di pemerintahan, sehingga bahasa daerah tetap dipakai. Dan untuk Manado atas, kami rekomendasikan untuk ada pengembangan bahasa lebih lanjut seperti pembentukan ortografi atau penerimaan cerita berbahasa Manado atas. Dan Manado bawah kami rekomendasikan untuk revitalisasi dan dokumentasi bahasa. Dan sini juga Apel dan Nusken menyarankan jika memang sudah bergeser bahasanya, komunitas bisa tetap bangga dengan tetap menjaga identitas sukunya dengan menggunakan bahasa daerah dalam ritual-ritual adat atau keagamaan. Demikian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.